Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 30 akan mempresentasikan terkait proyek UAS dari mata kuliah kecerdasan buatan teori yang berjudul Implementasi Algoritma Decision Tree untuk Produk Laris. Di sini saya beranggotakan dua orang, ada saya sendiri, Hafiz Senani Ahmad dengan 3 digit 6 terakhir 006, dengan rekan saya. Dan saya Lintang Anggraini Nurlali Rahma dengan 36 digit terakhir 057. Lalu di pembahasan presentasi kali ini terdapat beberapa konten yaitu pendahuluan, dasar teori, metode yang diusulkan, dataset, pembahasan program, decision tree, dan diakhiri dengan kesimpulan. Yang pertama adalah pendahuluan. Pendahuluan dari proyek kami adalah terkait dengan data mining, sebuah proses mengungkap pengetahuan tersembunyi dari data besar, mengubahnya menjadi informasi yang berguna. ICDM mendefinisikan 10 algoritma data mining terbaik seperti C4.5, K-means, dan CVM tanpa menentukan yang terbaik. Algoritma C4.5 membentuk pohon keputusan untuk memudahkan interpretasi data dan pengambilan keputusan. Penelitian ini fokus pada mengidentifikasi produk laris di Cipata Karya Gorontalo, mengatasi kesulitan riset produk yang mahal dan memakan waktu. Data mining khususnya klasifikasi dapat mengelompokkan produk laris dengan efisien. Teknik data mining berbasis statistik dapat mengubah data besar menjadi informasi berharga. Prosesnya melibatkan perkiraan, klasifikasi, dan pengelompokan data. Klasifikasi data melibatkan kelas, prediktor, training set, dan pengujian dataset. Penelitian ini menggunakan variabel jenis barang, merek, dan harga untuk mengklasifikasikan produk sebagai laris atau tidak laris, dengan harga sebagai variabel dependen. Hasilnya diharapkan berupa pohon keputusan yang membantu perusahaan menentukan pasokan produk berdasarkan jenis, merek, dan harga. Lalu dasar teori yang kami gunakan yaitu dapat decision tree. Decision tree di sini yaitu sebuah struktur data yang terdiri dari simpul akar, simpul percabangan, dan simpul daun, yang merupakan sebagai teknik klasifikasi sederhana di mana simpul internal dan akar akan diberi nama atribut, serta rusuknya akan dilabeli sebagai nilai atribut. Simpul daun ini akan menandai kelas-kelas yang berbeda. Lalu yang kedua terdapat klasifikasi. Di sini klasifikasi merupakan sebuah proses untuk mencari suatu himpunan atau fungsi yang bisa mendeskripsikan dan membedakan kelas-kelas data ataupun konsep-konsep dengan tujuan dengan menggunakan metode tersebut akan memprediksi kelas dari suatu objek yang di mana kelasnya belum diketahui. Lalu yang terakhir, decision tree C4.5. Di sini akan membantu untuk membentuk sebuah pohon keputusan atau decision tree yang merupakan metode klasifikasi dan prediksi yang kuat. Algoritma ini akan mengkonstruksikan pohon dari data pelatihan dengan atribut yang bisa berupa data diskret atau kontinu. C4.5 ini akan menangani kasus dengan nilai atribut yang hilang, namun atribut kelas harus diskret dan tidak boleh kosong. Prosesnya akan meliputi pemilihan atribut sebagai akar, membuat cabang untuk setiap nilai, membagi kasus dalam cabang, dan mengulangi proses sebagai semua kasus pada cabang memiliki kelas yang sama. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Yang pertama di sini ada pengumpulan data yang mana menggunakan data penjualan dan stok barang yang diperoleh langsung dari UD Cipta Karya Gorontalo sebagai data primer. Sebanyak 450 data telah dikumpulkan mencakup periode tahun 2015 hingga 2018. Data ini mengandung informasi seperti nomor transaksi, tanggal transaksi, jenis barang, nama barang, merek, harga, serta jumlah barang yang keluar dan stok barang. Selanjutnya ada penerapan metode. Decision tree adalah metode yang menggunakan pohon untuk membuat keputusan berdasarkan atribut. Setiap node mewakili atribut yang diuji.
cabang menunjukkan hasil, dan notedown menunjukkan hasil akhir. Struktur dimulai dari akar dengan atribut utama, menggunakan pendekatan top-down untuk menentukan kelas berdasarkan evaluasi atribut dari root ke leaf. Selanjutnya ada pra pengolahan data. Yang pertama ada data validation. Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menghapus data yang ganjil atau outlier, tidak konsisten, dan data yang tidak lengkap atau missing values. Ini sangat penting untuk memastikan bahwa dataset yang digunakan untuk analisis adalah akurat dan representatif. Yang kedua adalah data cleaning, yang mana melibatkan pembuangan duplikasi data, pemeriksaan data yang inkonsisten, dan perbaikan kesalahan dalam data. Langkah ini sangat penting untuk memastikan bahwa data yang digunakan untuk analisis adalah bersih dan siap untuk diproses lebih berlanjut. Dan yang ketiga adalah enrichment, proses memperkaya data yang sudah ada dengan data yang lain yang relevan. Ini membantu dalam meningkatkan kualitas dan kekuatan data yang akan digunakan dalam analisis. Dan yang terakhir adalah evaluasi hasil, yang mana setelah hasil klasifikasi diperoleh, selanjutnya hasil dievaluasi menggunakan cross validation atau confession matrix untuk melihat akurasi, presisi, dan recall yang dihasilkan oleh model yang diusulkan. Lalu yang selanjutnya yaitu dataset. Di sini kita menggunakan rumus dataset yaitu dengan entropi sigma n J sama dengan 1 pi kali log 2 pi. Lalu terdapat untuk rumus gainnya yaitu entropi S minus sigma n I J sama dengan 1 C per S plus entropi C. Lalu terdapat dataset yang kami gunakan, yaitu terdapat 4 atribut, yang dimana ada barang, merek, harga, dan kelas barang. Di tabel ini akan menunjukkan contoh data training yang berisi atribut dan nilai untuk masing-masing atributnya. Lalu akan diuji untuk model klasifikasi yang dibuat. Lalu di sini terdapat beberapa perhitungan nilai entropi dan gain untuk setiap atributnya. Untuk entropi jenis barang, terdapat entropi total plastik, entropi total keramik, dan entropi total kaca. Lalu terdapat entropi merek untuk menghitung entropi total Vicenza, entropi total Sun Life, dan entropi total Fiori. Lalu yang entropi berikutnya terdapat entropi harga dengan entropi total harga A, entropi total harga B, dengan entropi total keseluruhan. Sedangkan untuk gain akan terdapat hitungan gain total jenis, gain total merek, dan gain total harga. Berdasarkan perhitungan nilai gain, tertinggi ada pada atribut jenis barang yaitu 0,4417, yang dimana atribut jenis barang akan dijadikan akar atau root dari pohon keputusan. Lalu selanjutnya, terdapat rute hasil algoritma decision tree ini yang dimulai dari merek Vincenzo sampai harga paling terakhir, yaitu harga menunjukkan harga produk itu laris. Perhitungan data menunjukkan nilai akurasi yang sama dengan nilai akurasi yang dihasilkan dari perhitungan manual di atas, yaitu sebesar 90% dan termasuk dalam kualitas AUC bernilai 0,90 sampai 1.00, termasuk kategori Excellent Classification. Selanjutnya masuk ke dalam subbab pembahasan pembuatan pemrograman. Di sini yang pertama yakni ada kode untuk melakukan impor dari berbagai pustaka yang diperlukan untuk pemrosesan data, pembuatan model, dan visualisasi yang dibutuhkan untuk proyek kami. Pandas digunakan untuk memanipulasi data, sementara Camelot digunakan untuk mengekstrak tabel dari file PDF. Pustaka Skitlearn digunakan untuk membagi dataset, melatih model pohon keputusan, dan mengevaluasi kinerjanya, serta Matplotlib digunakan untuk memvisualisasikan pohon keputusan dan tabulet digunakan untuk memformat data tabulat. Selanjutnya, dari kode di atas menggunakan library dari Camelot untuk membaca tabel dari sebuah file PDF yang terletak di directory laptop penyimpanan kami. Kebetulan penyimpanannya berada di System C dalam folder Laragon www
AI_Theo, dan di dalam folder proyek UAS setelah itu ada file PDF-nya bernama product_laris. Pada halaman pertama atau page one, fungsi Camelot Camelot Read PDF mencoba untuk mengidentifikasi dan mengekstrak tabel yang ada di dalam PDF. Jika tidak ada tabel yang ditemukan, yaitu tables sama dengan nol, kode ini akan melemparkan kesalahan dengan pesan no tables found in the PDF, sehingga memberitahu pengguna bahwa tidak ada tabel yang berhasil diekstrak dari file PDF tersebut. Selanjutnya, pada kode di atas, mengekstrak tabel pertama dari PDF, serta mengonversinya menjadi data frame menggunakan Camelot. Selanjutnya, kode tersebut menghapus baris header jika baris tersebut berulang dalam data dengan memfilter nilai dalam tanda kutip no data dan mengatur ulang indeks. Terakhir, kolom-kolom data frame tersebut diberi nama baru sesuai dengan atribut yang diinginkan, yaitu no data, jenis barang, merek, harga, dan kelas. Selanjutnya, pada kode di atas, berfungsi untuk mengubah data kategori menjadi kode numerik untuk kolom, jenis barang, dan merek, serta memastikan bahwa nilai dalam kolom harga adalah numerik. Dengan konversi dan mengabaikan kesalahan konversi, selain itu, kode tersebut mengubah nilai dalam kolom kelas menjadi biner, di mana laris dikonversi menjadi 1 dan tidak laris menjadi 0. Setelah itu, baris dengan nilai yang hilang dihapus dari dataset untuk memastikan data yang digunakan bersih dan lengkap. Selanjutnya dari kode di atas digunakan untuk memisahkan data menjadi fitur dan variabel target. Variabel X berisi 3 fitur independen yaitu jenis barang, merek, dan harga yang akan digunakan untuk memprediksi hasil. Sementara itu untuk variabel Y berisi variabel target kelas yang menunjukkan apakah suatu produk termasuk dalam kategori laris atau tidak laris. Selanjutnya pada kode di atas berfungsi untuk membagi dataset menjadi dua bagian, set pelatihan dan set pengujian, menggunakan fungsi train, test, split, dan library scroll. Sebanyak 70% data digunakan untuk pelatihan, X-train, dan Y-train, dan 30% untuk pengujian X-test dan Y-test, yang ditentukan oleh parameter size 0,3, penggunaan random state sama dengan 42, memastikan bahwa hasil pembagian data konsisten dan dapat direproduksi. Sedangkan parameter stratify sama dengan Y menjamin distribusi yang seimbang dari variabel target di kedua dataset tersebut. Selanjutnya, pada kode di atas menciptakan sebuah decision tree classifier menggunakan kriteria entropi untuk memprediksi kelas dari data pelatihan yang telah dibagi sebelumnya. Xtrain dan Ytrain, fungsi decision tree classifier dari pustaka scikit-learn digunakan untuk menginisialisasi model pohon keputusan dengan menggunakan metode entropi yang mengukur ketidakteraturan atau ketidakpastian dalam data. Setelah diinisialisasi, model dilatih dengan memanggil metode fit menggunakan data X-train sebagai fitur dan Y-train sebagai target yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga model dapat belajar untuk membuat prediksi berdasarkan fitur-fitur tersebut. Selanjutnya, dari baris kode di atas, baris kode YPRED sama dengan CLF Predict X-Test digunakan untuk membuat prediksi menggunakan model decision tree yang telah dilatih. CLF terhadap data uji X-Test, hasil prediksi tersebut disimpan dalam variabel YPRED yang akan berisi nilai prediksi untuk setiap data pada X-Test. Berdasarkan fitur-fitur yang telah digunakan dalam pelatihan model, proses ini penting untuk mengukur kinerja model terhadap data yang belum pernah dilihat sebelumnya, sehingga dapat dievaluasi akurasi dan performanya dalam melakukan klasifikasi antar kategori laris dan tidak laris, berdasarkan fitur-fitur seperti jenis barang, merek, dan harga. Selanjutnya, pada kode di atas digunakan untuk mengevaluasi kinerja model klasifikasi. Akurasi skor menghitung tingkat akurasi antara nilai yang diprediksi YPRED dengan nilai yang sebenarnya YTEST. Classification Report menghasilkan laporan klasifikasi yang mencakup presisi, recall, dan F1 score untuk setiap kelas. Dengan keluaran dalam bentuk kamus untuk analisis lebih lanjut, yaitu menggunakan
confusion matrix menghitung matriks kebingungan yang menunjukkan jumlah prediksi yang benar dan salah untuk setiap kelas, membantu dalam mengevaluasi performa model secara lebih detail. Selanjutnya pada kode di atas bertujuan untuk mengevaluasi model klasifikasi decision tree yang telah dilatih dengan mencetak matriks kebingungan atau confusion matrix dan tabel ringkasan yang berisi presisi atau precision dan recall untuk setiap kelas prediksi laris dan tidak laris. Matriks kebingungan atau convention matrix disusun dalam data frame untuk memudahkan visualisasi, sementara tabel ringkasan atau summary table menampilkan hasil evaluasi seperti presisi dan recall dalam format percentage dengan menggunakan library pandas dan tabulet untuk memformat output secara terstruktur dan rapi. Selanjutnya pada kode di atas digunakan untuk memplot pohon keputusan yang telah dilatih menggunakan CLF, menggunakan library matplotlib dan scikit tree. Gambar yang dihasilkan memiliki ukuran 20 kali 15 inci dan menampilkan pohon keputusan yang sudah diisi warna berdasarkan kelasnya dengan opsi violet through. Nama fitur seperti jenis barang, merek, dan harga ditampilkan di setiap node, sedangkan kelasnya direpresentasikan sebagai tidak laris dan laris. Ukuran teks pada plot diberikan dengan ukuran font 10. Baik, sebelum teman saya menjelaskan terkait dengan decision tree dari proyek kami, saya akan izin melakukan share screen dari program yang telah kami buat. Baik. Berikut adalah program yang bernama Produk Laris yang telah kami buat. Berikut kodenya dan berikut adalah dataset atau data table yang kami gunakan di dalam produk laris.python yang telah kami buat. Oke, saya run terlebih dahulu. Berikut adalah hasil dari program kami. Yang pertama, di terminal seperti ini dari data yang telah kami gunakan tadi berupa tabel akan menghasilkan data seperti ini tadi, yang mana di sini ada tabel yang akan memprediksi berapa barang atau barang mana yang termasuk dalam prediksi produk laris dan mana yang tidak masuk dalam prediksi produk laris, akan masuk ke dalam prediksi tidak laris dan akan masuk ke dalam kelas recall. Selanjutnya, berikut adalah hasil dari decision tree dari program kami. Baik. Lalu selanjutnya di sini, decision tree di sini digunakan untuk menganalisis data dan machine learning untuk mengambil keputusan. Decision tree ini dimulai dengan atribut jenis yang memiliki 4 cabang, kaca, lalu kaca, keramik, dan plastik. Jika jenis adalah kaca, maka langsung akan dianggap laris. Lalu kemudian, jika jenis adalah kaca, maka langsung dianggap laris. Jika jenis adalah keramik, maka selanjutnya dilihat atribut merek. Merek yang pertama yaitu Vicenza. Jika merek adalah Vicenza, maka dianggap laris. Jika merek yang kedua yaitu Fiori, maka langsung dianggap laris. Sedangkan merek yang ketiga yaitu Sun Life tidak dianggap laris.
Untuk yang cabang selanjutnya yaitu plastik, jika jenis adalah plastik, maka dilihat atribut harganya. Jika harga lebih dari 804.750, maka dianggap laris. Sedangkan harga yang kurang dari 804.750, jika harga kurang atau sama dengan 804.750, maka dilihat lagi atribut merek. Ya, merek pertama Vicenza, maka dianggap laris. Yang merek kedua Fiori, maka dilihat lagi atribut harganya. Di harga Fiori ini, harganya 405.000, maka dianggap tidak laris. Sedangkan jika kurang dari sama dengan 405.000, maka dianggap laris. Lalu untuk yang merek, jika merek adalah Sun Life, maka akan dianggap laris. Decision tree ini akan menunjukkan bagaimana atribut jenis merek dan harga mempengaruhi status laris atau tidak larisnya dari suatu produk. Setiap cabang akan mewakili keputusan berdasarkan atribut tertentu yang akhirnya mengarah ke keputusan akhir di setiap metode daun. Lalu untuk selanjutnya, di sini terdapat kesimpulan. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, untuk data penjualan yang berada di UD Cipta Karya Gorontalo memperoleh akurasi sebesar 90% atau 0,9, nilai AUJ 0,709, di mana akan termasuk dalam fair classification, sehingga akan disimpulkan model klasifikasi data mining dengan menggunakan algoritma Decision Tree J4.5 akurat dalam melakukan klasifikasi untuk produk laris. Namun, jika ditelusuri lebih lanjut, ternyata model klasifikasi ini masih belum dinyatakan sebagai model klasifikasi terbaik untuk klasifikasi produk laris dengan data yang diperoleh dari UD Cipta Karya Gorontalo. Oleh karena itu, kami memiliki beberapa saran. Yang pertama itu diperlukan teknik pra-pengolahan data dan transformasi data yang lebih baik dengan cara memperbaiki inkonsistensi data pada dataset. Yang kedua yaitu penelitian ini dapat dikembangkan dengan mengoptimasi model klasifikasi yang telah dibuat dengan menggunakan particle spam optimization atau generic algorithm. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok 30 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.